Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I hope all of you are in good condition. Today we are going to learn English chapter 4. It's about could you give me? Okay guys, you can open page 72. Nah, di halaman 72 ada kompetensi dasarnya. Kalian belajar apa di chapter ini? Nah, di chapter ini kita akan belajar measurement. It's about ukuran of things, sesuatu benda. Nah, itu ada di halaman 73 ya. Nanti kita baca bersama-sama. Dan juga kita akan belajar tentang past tense. Ya, teman-teman tahu past tense? Past tense adalah kalimat lampau. Jadi di chapter ini kita akan belajar pertama measurement and past tense. Are you ready guys? Okay. You can open page 73 and repeat after me, okay? Okay guys, you can open page 73 and we read together, okay? A can of Coke. A can of Coke. A roll of tissue. A roll of tissue. A bar of soap. A bar of soap. A spoonful of coffee. A spoonful of coffee. A slice of bread. A slice of bread. A loaf of cake. A loaf of cake. A box of milk. A box of milk. A teaspoon of sugar. A teaspoon of sugar. And the last one, a bag of detergent. A bag of detergent. Okay. Got it? And then 74. A bunch of spinach. A bunch of spinach. A tube of toothpaste. A tube of toothpaste. And the last one, a bottle of ketchup. A bottle of ketchup. Okay, got it? Now, please record page 73 and 74. After you record, send it to me. Okay? Next, after you finish record your voice, sekarang open page 76. Sekarang buka halaman 76. In this page, there are some dialogues, and please act with your mother or your father or your grandmother, grandfather, or your sister or brother. Okay? Jadi di halaman 76 ini ada beberapa dialog yang bisa kalian praktikkan bersama ibu kalian, atau ayah, atau kakek, atau nenek, bahkan adik ataupun kakak. Oke? Dibaca ya di rumah. After that, you can open page 77. Setelah itu, setelah mempraktikkan beberapa dialog yang ada di halaman 76, kalian bisa buka halaman 77. Nah, in page 77, there are some expression of asking someone to give you something. Di halaman ini ada beberapa kalimat yang digunakan saat kalian meminta seseorang untuk memberikan kalian sesuatu, ya. Yang bagian hijau ini. Kalian bisa baca ya. Okay, repeat after me. Can you give me? Could you give me blah 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 to me? Can you give me? And blah 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 please. Nah, itu adalah beberapa kalimat yang bisa kalian gunakan saat kalian meminta seseorang untuk memberikan sesuatu kepada kalian. Nah, di sampingnya ada kalimat untuk menawarkan, offering help, menawarkan bantuan. When you want to offering help, you can say, ketika kalian ingin menawarkan bantuan, kalian bisa mengucapkan, can I help you? Or anything else?
That's it. Okay guys, got it? And please see under the green part. Di bagian ini ada latihan ya. Teman-teman bisa mengerjakannya di rumah sambil lihat ke halaman yang tadi di 73 atau 74. Oke, got it? Setelah selesai membacanya, kalian bisa lanjutkan untuk buka halaman 81 dan 82. Di halaman 81 dan 82 ada latihan ya teman-teman. Latihannya adalah mencocokkan. Nah, match the pairs ya, cocokkan dengan pasangannya. Number 1, can you give me a bunch of, kira-kira yang pakai kata bunch itu apa? Kalian bisa lihat di kata yang ada dalam kotak di halaman 82. Nih, teman-teman pilih di sini kata-kata ini untuk mencocokkan di soal yang ada di atasnya. Oke, got it? Oke, next. Kalau kalian sudah selesai mengerjakan latihan sebelumnya, kalian bisa lanjut ke halaman 83. Di halaman 83 ini kalian belajar mengubah kata kerja pertama menjadi kata kerja kedua. Nah, di sini kalian belajar past tense atau kata lampau. Contohnya teman-teman bisa lihat di nomor 1 ya. Dora wants a can of Coke. Dora wants a can of Coke. Teman-teman lihat kata yang dalam kurung. Kata yang berada di dalam kurung itu namanya kata kerja. Kata kerjanya apa? Want. Nah, kalian tugasnya untuk mengubah menjadi kalimat positif bentuk past tense. Kata yang di dalam kurung ubah ke dalam kata kerja kedua atau verb to. Kata kerja kedua atau verb to dari kata want adalah wanted. Bisa dilihat tulisannya ya. Dora wanted a can of Coke. Dora wanted a can of Coke. Ya, di kalimat positifnya. Kata yang berada di dalam kurung yang tadinya want jadi wanted. Ya, itu kata kerja kedua dari want, jadi wanted. Di kalimat positif, ubah kata yang berada di dalam kurung menjadi kata kerja kedua atau verb to pada kalimat positif. Sampai sini paham? Nah, untuk membuat kalimat negatifnya, kalian tinggal tambahkan did not setelah subjek. Coba dibaca ya. Dora did not want a can of Coke. Nah, di kalimat negatif ini kalian hanya perlu menambahkan kata did not setelah subjek. Lalu kata kerjanya kembali lagi ke kata kerja pertama. Jadi bentuk past tense pada kalimat negatif cukup di kata did not. Did not. Oke, Dora did not want a can of Coke. Dora did not want a can of Coke. Itu dia kalimat negatifnya. Paham teman-teman? Miss ulang ya. Jadi pada kalimat negatif kalian hanya perlu menambahkan kata did not setelah subjek, setelah orangnya. Nah, kata kerjanya balik lagi ke bentuk awal, bukan jadi wanted tapi dari kata bentuk awal yang ada pada dalam kurung. Want, tetap want di kalimat negatif, want. Oke? Nah, bagaimana di kalimat tanya atau interrogatif? Pada kalimat tanya, kalian juga cukup menambahkan kata did pada awal kalimat, lalu diikuti dengan subjeknya. Dibaca ya.
Did Dora want a can of Coke? Did Dora want a can of Coke? Jadi, kata did ditambahkan di awal kalimat sebelum subjek. Lalu kata kerjanya bentuk awal lagi atau kata kerja pertama lagi, tidak berubah jadi kata kerja kedua ya. Teman-teman bisa lihat. Jadi yang berubah kata kerjanya adalah saat di kalimat positif saja. Want jadi wanted. Nah, di kalimat negatif dan interrogatif teman-teman hanya cukup menambahkan kata did not, dan di kalimat tanya kata did di awal kalimat. Sampai sini paham teman-teman? Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik ya. Jadi intinya untuk mengubah suatu kalimat ini nomor 2, 3, 4, 5, 6 yang kalian lakukan pertama kali adalah cari kata yang di dalam kurung dalam bentuk kerja kedua atau verb to. Nomor 2, ask, bentuk keduanya apa? Kalian bisa cari ya. Nomor 3, need, bentuk keduanya apa? Nomor 3, go, bentuk keduanya apa? And buy, bentuk keduanya apa? Lalu yang nomor 6, bring, bentuk keduanya apa? Setelah kalian sudah tahu bentuk keduanya, akan mudah kalian untuk membuat kalimat positif dalam bentuk past tense. Sampai sini paham teman-teman? Nah, setelah kalian selesai mengerjakan soal past tense, kalian bisa buka halaman 85. Di 85 ada catatan ya, yang bisa kalian catat di buku kalian sambil dipelajari untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan soal-soal yang ada nantinya. Selanjutnya, kalian buka halaman 86. Di halaman 86 ada latihan soal ya teman-teman. Teman-teman baca dengan baik, lalu kerjakan latihan yang part 1. Coba teman-teman lihat part 1. Di sini ada petunjuknya ya teman-teman, ada directionnya. Directionnya apa? Which of the following is not the ingredient to make gado-gado? Circle them. Artinya, yang manakah di bawah ini yang bukan bahan-bahan untuk membuat gado-gado? Lingkari yang bukan. Bagaimana teman-teman tahu mana yang iya dan mana yang bukan? Teman-teman baca terlebih dahulu teks di atasnya. Setelah dibaca baru bisa mengerjakan part 1. Jadi part 1 ini teman-teman pilih apa saja yang bukan merupakan bahan-bahan gado-gado ya, lalu lingkari. Oke. Nah yang part 2, yang bagian kedua, ada juga nih directionnya. Apa sih directionnya? Tujuannya, petunjuknya. Read the statements below. Write T if the statement is true or F is false. Jadi teman-teman ini baca kalimatnya, lalu tentukan ini benar atau salah berdasarkan teks yang ada di atas ini. Sampai sini paham teman-teman? Part 1 and part 2 dikerjakan ya. Boleh langsung di buku ini. Got it?